Nah, jadi ketika saya ditanya apa topik untuk saya bicara di MK Kamis ini, adalah berbicara mengenai Babylon, New Babylon PS Kerajaan Allah. Nah, saya mau langsung straight to the point. Trump ini trompet atau nafiri. Dan nanti tahun 2028 itu berakhir, nggak bisa jadi presiden lagi. Dan ini disebut the last Trump atau nafiri terakhir. Kita lihat kiprah daripada Trump. Itu tanggal 6 Desember 2017, Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Wush, gak ada yang berani itu. Tanggal 14 Mei 2018, peresmian kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem bertepatan dengan 70 tahun berdirinya Israel. 70 tahun ini adalah angka Yobel, Yobel besar. Tetapi satu angkatan besar 80 tahun. Jadi it's coming ke 80 tahun. Ya, tahun 2028 yang akan datang. 2019 Trump meluncurkan rencana pendamaian Timur Tengah yang disebut Deal of the Century, menegaskan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak akan terbagi. Lalu tahun 2020 Abraham Accords, itu normalisasi hubungan Israel dengan United Arab, ya, Bahrain, Sudan, Maroko, itu memperkuat posisi Israel di kawasan Timur Tengah. Dan ini, sejak itu Israel akan menjadi satu titik krusial hotspotnya dunia. Nah, bagaimana kita lihat Trump ini kok bisa lolos dari tembakan jitu 16 kali hanya kena kuping. Sementara tanggal 10 September Charlie Kirk berusia 31 tahun, satu kali dia kena lehernya mati. Karena dia memang adalah seorang penginjil yang pro-demokrat yang mendukung Donald Trump dan juga wakilnya yang cinta Tuhan. Itu menuju 9/11 tanggal 11 September sebetulnya. Nah, ini kita lihat tanggal maupun momen, kita harus perhatikan sungguh-sungguh, dan setiap peristiwa itu sekarang begitu sangat clear, jelas, dan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi saya akan berbicara mengenai timeline, garis waktu. Garis waktu itu kalau kita tidak miss dalam berpikir mengenai Yerusalem, kita salah mengerti, maka kita akan we gonna miss everything. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak para pendeta menghindari cerita ini? Takut salah, takut dianggap politik, takut tidak ada pengikut. Padahal ini the urgent matter, sangat urgent waktunya. Nah, menuju kepada the great harvest, kita lihat tuaian besar itu ada satu langkah pertama, yaitu upper room. Upper room itu orang yang terbesar seperti Petrus merasa paling besar di antara semua, menjadi titik nol besar. Semua tidak ada yang super, tidak ada yang berani, tidak ada yang berani mengatakan dia lebih baik daripada yang lain. Itu hanya the power of the Holy Spirit yang ngebooster semua orang, sehingga memberi keberanian untuk orang siap mati bagi Kristus. Dan itulah titik nol daripada gereja Tuhan. Jadi tahun 2033 nanti gereja itu berusia 2000 tahun. Dan 2034 sesuai dari hitungan Alkitab, 7 hari itu sama dengan 7.000 tahun, 1.000 tahun sama dengan 1 hari. Tahun 2034 itu sejak zaman Adam ke Musa, Musa kepada zaman Yesus, Yesus ke zaman sekarang, itu 2000, dari tahun 2034 itu Advent. Hari ke-7 di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Kita melihat, Pak, kita nggak usah menduga-duga. Saat ini kita harus smart sedikit dong. Ya, smart sedikit kita melihat keadaan zaman. Karena semua ada tertulis di dalam
firman Tuhan. Nah, oke, kepada konteks Babylon ini. Nah, kenapa Babylon itu sebetulnya orientasinya apa? Pribadi yang mengagungkan diri, membuat rekayasa manipulatif sehingga membuat semua orang akan mengagumi dia, menyembah dia, mengkultuskan dia. Jangan-jangan roh Babel ada di gereja juga, pendetanya yang paling suci yang sok membawa ke sorga, sementara orang lain yang gak layak. Jangan juga kelompok doa kita yang sok merasa yang paling punya kunci ke kerajaan sorga. Itu salah besar, men. Karena ke depan it's going to be all saints movement, gerakan orang-orang kudus. Bahkan anak kecil pun bisa dipakai oleh Tuhan. Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat, itu bisa menjadi apostle of apostle, rasulnya para rasul. Why? Bukan karena dia harus dibunuh mati sebagai martir. Dia nggak dibunuh sebagai martir, tapi dia tidak ikut kepada kematian. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kita lihat timeline ini benih Babylon sedang bertumbuh berkembang. Nah, jadi nubuatan di dalam firman Tuhan itu dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ada kata 1290 hari. Itu ada seorang sosok figur yang melawan Allah. Dan di situ disebut tanduk kecil yang muncul dari 10 tanduk yang lain, dan 3 raja menyerahkan kekuasaan dan tahtanya. Itu adalah segera akan ada seorang pemimpin karismatik yang akan muncul segera. Pemimpin karismatik yang mendadak muncul dan dia dihormati oleh dunia. Kita baca dulu dalam Wahyu 13 ayat 1, 2, ayat 1 dan 2. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini yang pernah saya jabarkan di dalam sharing-sharing saya sebelumnya, tetapi saya mau tekankan ini mengenai Babilonnya dulu, ya, lebih fokus ke arah situ. Siapa ini orang yang diorden, yang diberikan kuasa oleh naga? Naga itu adalah kuasa Lucifer. Ini the most powerful evil yang benar-benar in the very last days yang akan memberikan kekuasaan kepada seseorang ini. Dia akan sangat karismatik, terlihat bijaksana, tepat dan elegan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa bangkitkan orang mati sekalipun, bahkan bisa menghentikan bencana alam, bahkan dengan segala manipulasinya bisa memakai AI, bisa juga memakai teknologi buat bencana, buat gempa bumi, buat wabah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh raja ini? Di dalam Daniel 9 ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian. Tur kami cuma berapa orang di sini, dan tur kami disebut Recovenant Journey. Saya sampai semalam ngomong sama teman-teman setelah selesai doa. Are you willing to recovenant or not? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Ya, covenant itu apa? Ikatan perjanjian. Kenapa ketika waktu tahun kemarin kita mau, waktu itu kita mau kontrak lagi nggak? Waduh, ini jangan dipikir kita nih banyak duitnya. Semua by grace. Semua by grace, karena kasih karunia, anugerah, dan semua bisa, kita tidak berhutang. Ada aja tanda-tanda di mana Tuhan mengirimkan berkat untuk mencicil kontrakan ini. Jadi setiap tetes air mata di sini tuh berharga. Harganya ratusan juta setiap tetes air mata itu ya. Nah, ketika tuh saya ngotot, Tuhan, kenapa? Di Bekasi aja susah,
Di Bandung aja susah, di Jakarta susah, di Bali susah, di Medan susah, banyak orang Kristen pun. Tuhan ngomong begini, aku gak punya covenant dengan Medan, dengan Jakarta, dengan Bekasi, dengan Bandung, dengan Magelang, dengan Jogja. Tapi aku punya perjanjian dengan Yerusalem. Tuhan katakan, Yerusalem adalah tahtaku. Yerusalem kotaku. Jadi Tuhan ngomong, bukan karena kamu bisa, jangan sombong, bisa ke sini. Karena aku berikan anugerah kepada kamu. Untuk datang ke sini, Bapak Ibu, jangan mimpi. Apalagi kalau nggak punya tekad, jangan. Jalan-jalan Anda ke Eropa lebih mudah daripada ke sini. Banyak tantangan. Tetapi sejak itu kita melihat, kita hanya ambil ketaatan. Secara fisik kita tuh kadang lemah. Dilemahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Jangan merasa gua bisa. Kita di sini bukan karena kita bisa. Karena kita mau. Karena kita taat. Dan disinilah banyak rahasia yang Tuhan singkapkan. Daniel 9 ayat 27 secara tepat. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Maksudnya apa? Perjanjian dengan dan mengenai Israel 7 tahun. Dan ini apa yang dilakukan oleh Donald Trump, Jared Kushner, semua mengenai Israel. Kita suka nggak suka mengenai Israel, kita ada di sini. Ada hubungan diplomatik atau tidak ada, kok saya bisa di sini? Firman tetap firman. Firman itu non politik. Firman itu tuntunan untuk menuju kita kepada destiny Tuhan. Kita sudah masuk di dalam era 7 tahun. Bapak Ibu dengerin. We have entered the 7 years of period. 10 negara atau 10 raja akan membuat konfederasi global. Dari antara ini akan muncul dari 10 tanduk itu satu tanduk kecil, sang antikris. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun, juga sebab sebelumnya hari itu harus datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di mana bait Allah dibangun? Bukan di Bekasi, men. Bukan di Kuala Lumpur. Nih tempatnya. Saya baru berapa jam yang lalu nyampe ke sana. Coba putar dulu, Sule. Putar dulu. Jadi kita lihat, Sule malah live ya sebentar. Jadi sabar. Ini the very hot spot. Kalau kalian nggak menginjakan kakinya, kalian nggak tahu bahwa di situ ada bau terasi, bau durian, bau apa. Kagak tahu, nggak bisa cerita. Jadi kita nih harus bisa merasakan, harus bisa menyaksikan. Kita upper room itu, kalau nggak ke upper room, kita nggak merasakan upper room itu apa. Nah,
Oh, kita kan bisa di kamar kita sendiri, tapi you cannot tell the situation. Kita nggak bisa cerita sama orang, katanya aja terus. Nah, jadi kita lihat spot ini yang hanya berapa itu 2 hektar aja, itu akan menjadi satu titik krusial dalam beberapa bulan ke depan saja. Dan itu disebut the Abraham Accord Square yang ada di Abu Dhabi, tetapi pusatnya ada di situ. Dan kita lihat nanti dalam kurun waktu 3,5 tahun, jadi more or less-nya begini, dalam hitungan bulan saja. Kita lihat berarti tahun 2028 atau 2029 itu bisa-bisa sang antikris itu sudah duduk di bait Allah. Tapi mana bait Allahnya? Pertanyaannya, it's coming soon. Karena yang dikatakan bukan proses pembangunan bait Allah berapa lama, tapi proses perjanjian damai. Nih, jangan salah, oke? Bedain waktunya. Jadi bukan dari proses dibangunnya bait suci, tapi proses perdamaian, peace agreement, yang sudah dilakukan pada awal Oktober yang lalu. Nah, oke, silakan disiarkan. Di sini lokasi square spot yang benar-benar menjadi titik perhatian dunia. Bagaimana di Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock ini akan segera dibangun di lokasi ini, yaitu lokasi tempat pembangunan Bait Allah yang ketiga. Dan bagaimana inilah titik perhatian dunia, bagaimana Abraham Accord itu menjadi satu alat untuk perdamaian antar agama, menjadi satu agama dunia, one world religion. Jadi seyogianya kita lihat, ini adalah tempat yang kecil, tidak besar, tetapi menjadi titik perhatian dunia yang sangat luar biasa, di mana ketika pembangunan Bait Allah yang ketiga itulah merupakan satu tanda di mana kedatangan Sang Mesias sudah sangat dekat. Dan sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, bahwa masa perdamaian ini kita sudah lihat secara nyata. Dan ini adalah masa 3,5 tahun. Masa perdamaian. Setelah itu Sang Antikris akan muncul di Bait Allah, menjadi penguasa yang direspeki oleh seluruh dunia. Namun 3,5 tahun kemudian dia akan menganiaya umat Tuhan. Mari kita berdoa terus untuk kedamaian daripada Yerusalem, kedamaian dunia ini. Biarlah setiap orang akan datang kepada Tuhan. Setiap orang akan percaya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita lihat timeline-nya, itu ada fotonya satu di dalam masjid juga. Nah, nanti semua agama itu akan disebut menjadi sama, one world religion. Nah, tapi kita lihat di sini, siapa yang dituhankan dalam one world religion ini? Di dalam Matius 24 ayat 15, mulai ayat 15, kita lihat timeline-nya. Jadi sekali lagi ya, ada 2 waktu. Waktu untuk pembangunan bait suci, berapa lama? Mungkin kita nggak tahu. Baik teknologi katanya bisa 3 bulan, 6 bulan, bisa 1 tahun dan sebagainya. Tetapi hitungannya bukan start pembangunan, tapi peace agreement. Perjanjian damai. 193 negara sudah sign. Nah, di dalam Matius 24 ayat 15, 16, dan seterusnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang yang di Yudea harus melarikan diri kemana? Pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah
supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Peristiwa tanggal 7 Oktober ketika Hamas menyerang Israel, itu hari Sabat. Sabtu, Sabat. Kenapa? Karena ketika Sabat orang nggak aware. Sabat mereka. Lalu di dalam ayat 21, sebab pada masa itu kan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oleh siapa, Bu? Orang pilihan itu maksudnya yang mana? Apakah kita termasuk orang pilihan? Berdoa dengan benar, berperilaku dengan benar. Karena satu perkara Bapak Ibu sekalian, ini situasi yang pernah terjadi ketika genosida, ketika zaman Hitler terjadi. Dan dianggap tanggal 7 Oktober 2023 itu merupakan genosida kedua. Kata saya bukan. Karena yang nanti terjadi itu setelah 3,5 tahun peace agreement. Berarti hitung jari dong. 3, 4 years. Semua kelihatan baik-baik. Tapi Tuhan katakan kalau tidak dipersingkat maka kita pun nggak selamat. Apa yang disebut kesusahan besar itu di dalam Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya juga diberikan kuasa. The power. Untuk melakukan apa? 42 bulan lamanya. Kuasa apa? Whatever you do, semua akan support. Apa yang you putuskan, kuasa, diberikan kuasa, diberikan otoritas. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan begini, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Siapa? Sang antikris ini. Diperkenankan, dibolehkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa. Kuasanya so powerful atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bagaimana caranya? Sistem digital. Anda udah dengar bahwa iPhone tahun 2026 akan sepakai digitalisasi semua by iPhone. Ini memang perdagangan, memang melalui marketplace. Kata 666 itu adalah berbicara mengenai marketplace. CBDC. CBDC itu apa? Current Bank Digital Currency. Waktu itu ketika Prime Minister Rishi Sunak dari London, dari England datang ke Bali, dia sign dengan Pak Jokowi, tetapi Pak Prabowo yang sign untuk melakukan CBDC, itu digitalisasi secara cepat. Dan Indonesia udah masuk era digitalisasi secara cepat. Tahun 2026 yang akan datang sudah harus digitalisasi. Siapa dari Rishi Sunak ini? Mertuanya itu adalah direktur atau pemilik CBDC, orang India. Kita lihat, saya baru dari New York, terbangnya dari New York ke Tel Aviv. Kita berdua dari New York. Kata saya, kenapa para pendeta nggak pernah ngumpul lagi di New York? Ini seperti semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara di kota itu udah muncul wali kota yang akan menentang Tuhan. Baru berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya. New York.
Jadi kalau kita lihat sistem digitalisasi, current bank digital, central bank digital currency, cryptocurrency dan sebagainya, itu akan menjadi kendaraan untuk total control. Jadi kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Di dalam firman Tuhan dikatakan disertai rupa-rupa. Jadi rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat palsu. Kenapa ini? Karena iblis akan support dia. Iblis bisa sembuhkan kalian, iblis bisa memperkaya kalian, iblis bisa membuat apapun, dan AI pun bisa membuat kalian yang sakit bisa menjadi sembuh. Dengan transhumanism, dengan segala ya apa yang terjadi itu, orang bisa nggak mati-mati juga bisa. Tetapi jadi zombie, tidak ada rohnya. Dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi mereka melakukan apa? Satu hal, Bapak Ibu sekalian, merubah hukum dan waktu. Nah, perhatikan hukum dan waktu. Hukumnya nggak boleh begini, kenapa sekarang jadi boleh? Contoh satu hal, tadi kita lihat tayangan di square daripada Bukit Muria, the Masjid Al-Aqsa, the Dome of the Rock. Kenapa sekarang jadi sebelahan? Sebelah menyebelah, nanti Bait Allah akan dibangun kembali. Ya dirubahlah sedikit hukumnya. Ada perubahan hukum dan waktu. Iblis mencoba merubah hukum dan waktu. Dan kita lihat di titik itu, saya meskipun kita dengan security tadi ngobrol dan sebagainya, tapi hati saya, Yerusalem, Yerusalem. Itu seperti Yesus menangis untuk Yerusalem. Kenapa kau membunuh para nabi? Yerusalem akan menjadi pusat penganiayaan terburuk sepanjang sejarah. Kampanye genosida akan dikumandangkan kembali. Dan kepada bangsa Yahudi, bahkan pengikut Kristus yang dianggap sebagai antek-antek. Wahyu 13 ayat yang ke-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa untuk setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi mereka akan melakukan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di dunia. Sepakat. Kalau enggak, raja-raja di dunia pun akan dihukum. Sampai begitunya kekuasaannya. Tetapi kita lihat hari peperangan itu akan terjadi. Ketika kita lihat Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Kalau Anda lihat di belakang saya itu adalah rumah doa bersama Indonesia, tapi ada di Yerusalem. Ini 2 tahun dan kita akan extend berapa lama ke depan saya nggak ngerti, tapi waktunya sangat singkat. Kami berdoa dari sini, kami mau katakan shalom Tuhan bagi Indonesia, Malaysia. Kami dari rombongan dari North America, dari San Francisco, dari Los Angeles, dan dari Ottawa, Kanada. Kami merasa diberkati oleh Tuhan karena kami boleh melihat luar biasa Tuhan punya rencana buat bangsa Indonesia mengambil bagian
di tanah perjanjian. Tuhan berkati rumah doa Indonesia ini, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk pelebaran kerajaan Allah. Tuhan berkati. Aduh, boleh Bung. Luar biasa, ini sangat amazing. Terkejut saya lihat ada rumah doa Indonesia di Israel. Tidak bisa berkata-kata. Semua karena Tuhan Yesus baik. Amin.